Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai keteladanan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tahu tentang kisah Nabi Muhammad SAW? Belum tahu, Bu. Tapi udah tahu kan Nabi Muhammad itu siapa? Tahu. Siapa? Nabi terakhir. Pinter. Nah, Nabi Muhammad SAW sendiri lahir di Kota Mekah pada tahun tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, siapa yang tahu Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul pada umur 25. Nabi Muhammad itu menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Ulangan, Bu. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Nah, pada pas diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad sedang berada di Terus apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad setelah malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad dengan membawa wahyu? Terus Nabi Muhammad itu mengalami menggigil menggigil, kemudian pulang ke rumah ditemui oleh Siti Khadijah, kemudian berkata, Khadijah, selimutilah aku. Saking apanya? Dinginnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan apa yang terjadi di Gua Hira kepada Siti Khadijah. Setelah itu Siti Khadijah membawa atau mengajak Nabi Muhammad SAW ke tempat siapa? Pamannya Siti Khadijah. Warokoh bin Naufal. Nah, kemudian Warokoh bin Naufal ini menceritakan, memberikan keterangan bahwa Nabi Muhammad ini telah diangkat menjadi seorang nabi, dan di mana Nabi Muhammad ini pasti akan mengalami banyak cobaan dengan direndahkan oleh umatnya, dipercayaan atau yang lain sebagainya. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul untuk menyampaikan kebenaran tentang
Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, tugas Nabi Muhammad apa dijadikan rasul di dunia ini untuk anak-anak satu, ada lagi menuntun para umatnya, ya menuntun para umatnya, ada lagi menyebarkan agama Islam, betul. Tugas Nabi Muhammad diutus di dunia ini menjadi rasul itu ada 4. Yang pertama, membawa ajaran agama Islam. Yang membawa ajaran agama Islam ke dunia ini adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai sarana penyampaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para umatnya. Yang ketiga, memberikan kabar gembira dan peringatan kepada manusia. Yang keempat, menyempurnakan akhlak manusia. Karena pada waktu zaman jahiliyah itu di Mekah itu akhlaknya sangat buruk, termasuk salah satunya apa? Menyembah berhala, kemudian berjudi, mabuk-mabukan. Ada yang bayi perempuan itu jibur itu Ya, bayi perempuan itu ya, sungguh itu sangat akhlak dan sungguh tercela. Dan sebelum kita mengetahui tentang keteladanan yang dapat kita ambil dari Nabi Muhammad SAW, kita nyanyi terlebih dahulu ya. boleh. Ada yang tahu salawat Habibsah tentang kisah sang Rasul? Tahu. Mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Sambil tepuk tangan dulu. Ya, semangat dulu. Semangat ya. 1, 2, 3.
Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali. Yang pertama itu jujur. Kisah yang pertama jujur, di mana pada waktu dulu Nabi Muhammad itu waktu berumur 12 tahun itu sudah diajar oleh pamannya itu berdagang. Nah, Nabi Muhammad membantu pamannya berdagang dan kemudian dikenalkan oleh Siti Khadijah. Di mana Siti Khadijah itu merupakan saudagar kaya. Kemudian Nabi Muhammad pergi ke luar kota untuk mendapatkan dagangan dari Siti Khadijah. Nah, di mana saat di luar kota itu saat berdagang, Nabi Muhammad itu dipercaya atau dikenal sebagai orang yang sangat jujur dalam berdagang. Karena Nabi Muhammad itu selalu jujur dengan perkataannya, barangnya itu seperti apa yang dikatakan itu yang sejujurnya. Sehingga Nabi Muhammad itu dikenal sebagai orang yang jujur. Kemudian Nabi Muhammad itu juga dikenal dengan orang yang dermawan. Nah, ada suatu kisah Nabi Muhammad itu selalu memberikan barangnya yang kedua. Nabi Muhammad itu dikenal sebagai orang yang dermawan, di mana kisahnya itu pada suatu hari terdapat seorang pengemis itu datang ke rumah Nabi Muhammad. Nah, pengemis itu meminta sedekah dari Nabi Muhammad. Hari pertama Nabi Muhammad memberikannya makanan. Kemudian hari kedua pengemis itu datang lagi. Kemudian Nabi Muhammad memberikan uang dirham. Nah, hari ketiga pengemis itu datang lagi. Apa yang diberikan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad memberikan kapak. Pengemis itu bertanya, kenapa kamu memberiku kapak, wahai Muhammad? Kenapa? Karena Nabi Muhammad ingin melihat pengemis itu bekerja dengan kapak itu membelah kayu untuk menjanjikan nafkah di keluarganya. Dan seketika itu pengemis itu menjadi malu dan dia menjadi orang yang bekerja keras untuk mencukupi kebutuhannya. Nah, itulah sifat dari kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, penyayang. Nabi Muhammad itu sayang kepada umatnya, sayang kepada keluarganya, juga sayang kepada hewan. Terus Nabi Muhammad itu juga sabar. Dimana dulu waktu di kota Madinah, Nabi Muhammad itu setiap hari mengunjungi seorang penulis kakek-kakek tua, di mana kakek-kakek itu selalu menjelek-jelekan Nabi Muhammad dengan mengatakan Nabi Muhammad itu pembohong, Nabi Muhammad itu penyihir. Tanpa sepengetahuan penulis itu, padahal yang setiap hari menyuapi penulis itu adalah Nabi Muhammad SAW. Hingga suatu saat di mana Nabi Muhammad sudah wafat, yang menggantikan menyuapi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Namun penulis itu sudah paham dengan Nabi Muhammad, kemudian bertanya kepada Abu Bakar, kau siapa? Aku bukan orang yang biasa menyuapiku. Nah, kemudian
Abu Bakar itu menjelaskan bahwa yang setiap hari melewati penulis itu adalah Nabi Muhammad yang selalu engkau caci maki. Nah, ketika itu penulis itu menjadi masuk Islam dan bertaubat. Kemudian yang terakhir adalah sederhana, di mana Nabi Muhammad itu adalah orang yang kaya, namun harta kekayaannya itu habis untuk berjihad mengembangkan agama Islam. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian soal ya. Silakan Bu. Soal nomor 4. Kita kerjakan bersama-sama ya. Ibu. Ini langsung dijawab aja ya Bu ya. Jawab. Mulai dari Mbak Isna malam. Nah, kalian Nah, dibaca ya. Nabi Muhammad mendapat gelar orang yang dapat dipercaya, yaitu Al-Amin. Yang kedua, sudah menikah. Nomor 2, anak mulia Nabi Muhammad patut untuk kita teladani. Sebetulnya teladani. Sudah ditulis semuanya? Sudah ditulis ya. Yang ketiga, Febi. Nabi Muhammad memberikan contoh kepada kita untuk hidup sederhana. Lanjut, Hana. Jika ingin hidup berkah, maka harus berbanyak sedekah. Terakhir, Sari. Ketika mendapat cobaan, maka kita seharusnya bersabar. Kemudian yang pertanyaan dan sikap. Ibu, yang mana Bu ini? Ya, bukan. Ketika sedang berdagang, sikap yang harus diterapkan Jujur. Apa itu? Ibu. Nomor 2, ketika menyelesaikan suatu perselisihan, sikapnya harus Adil dan bijaksana. Ketiga, ketika dihina, dicaci maki dan dijelek-jelekan, sikapnya harus Sabar. Apa itu? D. Keempat, ketika ada orang meminta sedekah, kita harus Memberi dengan ikhlas. Kelima, ketika menjadi orang kaya, kita harus Sederhana. Yang terakhir ya. Nabi Muhammad ikut berdagang pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad mulai ikut berdagang pada usia 12 tahun. Ketika berdagang, Nabi Muhammad terkenal orang yang Jujur. saudagar kaya yang akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad bernama Siti Khadijah. Ketika ada pengemis meminta sedekah, maka sebaiknya memberi. Dengan ikhlas. Seharusnya kita terhadap binatang harus. Sayang. Ketika ada teman berkelahi, harusnya. Memisahkan. Nah, itulah si keteladanan dari Nabi Muhammad yang patut untuk kita teladani. Apakah masih ada yang ditanyakan? Ada yang belum jelas? Saya Bu, terkait Nabi Muhammad wafat itu tahun berapa? Umur berapa Bu? Nabi Muhammad wafat Ya. pada umur 6 berapa? Ada yang tahu? Saya Bu, 63 Mbak. 63 tahun.
Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat pada umur 63 tahun. Jadi capek. Tidak ngantuk pagi. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita tepuk tangan dua analisis ya. Siap Bu? Kita pada tahu? Belum. Ini ya, itu coba dulu ya. Tepuk sukses. Saya harus sukses. Yes. Saya pasti sukses. Yes. Oke dulu. Bareng-bareng ya. Yang semangat. Tepuk sukses. Saya harus sukses. Yes. Saya pasti sukses. Yes. Nah, dari yang kita pelajari pada hari ini tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana Nabi Muhammad itu dipilih untuk menjadi suri tauladan bagi umat manusia atau umat Islam. Nah, dimana semua perkataan dan perbuatan beliau Nabi Muhammad SAW itu merupakan kebaikan yang membawa petunjuk bagi umat Islam. Nah, keteladanan dari Nabi Muhammad SAW itu harus senantiasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi amal bagi kita, untuk menjadi akhlak mulia dan ibadah bagi kita. Nah, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.